Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita bersua pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat insyaallah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Lanjutan dari pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Al-Imam Syekh Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pada pembahasan seputar an-nikah, pernikahan dan adab-adabnya dan yang berkaitan dengannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang sifat-sifat seorang wanita yang dianjurkan untuk dinikahi. Kita telah menyebutkan sifat yang utama yang harus diutamakan adalah ad-din, agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunqahul mar'atu li arba'." Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Di jamaliha, karena kecantikannya. Jadi Nabi tidak menafikan al-jamal, kecantikan, karena ini fitrah. Walaupun tentunya kecantikan itu relatif. Boleh jadi bagi seseorang itu cantik, namun bagi sebahagian yang lain itu tidak. Makanya ketika misalkan ada seseorang yang tidak jadi menikahi seorang wanita, maka tidak halal baginya untuk menceritakan aibnya kepada yang lain. Karena boleh jadi apa yang Anda anggap aib, justru itu kelebihan bagi orang lain. Jadi itu adalah sesuatu yang relatif. Kemudian yang kedua, limaliha, karena hartanya, walihasabiha, karena keturunannya, karena al-irqu dassas, keturunan itu menekan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keluarga Imran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, untuk mendapatkan nasab yang mulia. Namun tentunya yang menjadi ukuran utama dan sebab pilihan adalah ad-din, agama. Jadi walaupun misalkan seorang wanita itu tidak terlalu paras, cantik parasnya, dan tidak kaya, dan mungkin dari keturunan yang biasa-biasa tetapi agamanya bagus, itu sudah menutupi seluruh kekurangannya. Wal mu'minu kuf'un likulli mu'minah, dan seorang lelaki yang beriman adalah merupakan kufu, yaitu untuk wanita yang beriman yang lain itu bisa dipertemukan. Dan ini terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan berikutnya adalah khiffatul ma'ar. Ini juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita sebutkan saja untuk menyegarkan ingatan kita secara ringkas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abrakun nisa, wanita yang paling berberkah adalah aisaruhunna mu'nah, yang paling mudah pengurusannya. Dan ini tentu adalah merupakan renungan bagi para aulia al-umur, para wali-wali kaum wanita, para orang tua, agar ia tidak mempersulit urusan pernikahan. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah ia menjadikan harta itu sebagai alasan untuk
ia tidak menikahkan putrinya ketika telah datang kepadanya seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Kemudian dianjurkan seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih perawan. Ini tentu adalah fitrah. Oleh karenanya ketika Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma menikah dan beliau menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertanya, apakah yang engkau nikahi adalah perawan atau janda? Beliau kemudian berkata, janda ya Rasulullah. Beliau berkata, mengapa bukan perawan yang engkau bisa bermain-main dengannya dan ia juga bermain-main denganmu? Beliau kemudian menyebutkan sebab. Ya, dan kecuali kalau ada sebab yang lain itu tidak mengapa, karena Nabi kita juga menikahi Khadijah radhiyallahu anha dan beliau adalah seorang janda pada waktu itu. Dan tidaklah beliau menikahi istri-istrinya melainkan satu orang yang masih perawan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Namun ini dianjurkan karena Nabi berkata seperti itu kepada Jabir ibn Abdullah, dan Jabir menyebutkan uzur dan alasannya. Beliau mengatakan bahwasanya bapakku meninggal ya Rasulullah, Abdullah bin Haram dalam perang Uhud meninggal, dan ia meninggalkan adik-adik perempuan bagi saya atau kakak-kakak perempuan bagi saya. Jadi rata-rata mereka sudah pada dewasa semua, dan mereka membutuhkan apa? Pengayom, seorang wanita yang dewasa. Jadi beliau khawatir kalau menikahi perawan yang masih gadis, yang masih belia, itu justru akan terjadi perseteruan di antara mereka. Dan ini menunjukkan kecerdasan dan kebijakan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam adalah antakuna waludan. Hendaknya seorang lelaki itu menikahi wanita yang subur. Walaupun tentu masalah ini adalah ijtihadiyah, masalah ijtihad. Adapun setelahnya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu yang lain. Boleh jadi Allah lebih tahu bahwasanya fulan la yasluh, tidaklah cocok dia memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, lillahi mulkus samawati wal ard. Dialah Allah pemilik kerajaan langit dan bumi, yakhluqu ma yasha, menciptakan segala sesuatunya. Yahabu liman yasha'u inatha, memberikan anak-anak perempuan kepada sebahagian hambanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada yang diberi anak laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha, atau dikaruniai anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan menjadikan sebahagian mereka itu tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Allah menutup firman-Nya, Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Allah berkuasa. Jadi Allah menyebutkan di sini akan kekuasaannya. Ketika seseorang menginginkan anak, berapapun Allah bisa beri. Tapi sebelumnya Allah mengatakan alim. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Karena boleh jadi ada anak yang menjadi sebab kesengsaraan kedua orang tuanya di dunia sebelum di akhirat. Walaupun tentunya kita ini menginginkan apa yang terbaik bagi kita, tetapi di atas kesemuanya itu pilihan Allah lah yang terbaik. Dan jadikan ini sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka ketahuilah sesungguhnya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena boleh jadi secara zahir itu baik bagi kita, tetapi buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah an-nasab. Dari sisi nasab, wa huwa an takuna min baiti dinin wa salah, yaitu berasal dari rumah yang Masya Allah memperhatikan tentang agama dan kesalehan di rumah tersebut. Al-thamin, yang kedelapan adalah an takuna ajnabiyah, dari wanita lain, walaupun bukanlah merupakan aib,
ketika seseorang itu menikahi yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya ketika ia bukanlah mahramnya. Wa kama yanbaghi lirrajuli an yanzura fil mar'ah yanbaghi lil waliyyi an yanzura fi dinir rajuli wa akhlaqihi wa ahwalihi. Dan sebagaimana seorang lelaki disunnahkan untuk memandang atau melihat calon istrinya. Ya, jadi tentu kita ini tidak mengenal yang disebut dengan istilah pacaran. Pacaran itu kedengarannya indah, tapi berbalut dengan maksiat. Dimulai dengan khalwah, berdua-duaan, kemudian na'udzubillahi min dzalik, al-musafahah, bersentuhan, ya, al-lams, dan lebih dari itu. Ya, na'udzubillah, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Maka banyaklah perzinahan yang terjadi di mana-mana yang berawal ya dari perbuatan yang seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, saya ketika berpacaran seakan ada motivasi dalam hidup saya. Belajarnya semakin rajin, ya semakin kuat cari rezeki. Ini semua adalah waswasatus syaitan. Tidak mungkin sesuatu yang haram itu menjadi obat. Ya. Oleh karenanya, seorang lelaki ketika ia telah berazam, bertekad untuk menikah, maka silahkan ia mencari wanita yang kita sebutkan sifat-sifatnya tadi. Bagaimana caranya? Cari di tempat-tempat yang baik. Dan itulah gunanya relasi. Para ikhwah, para ustadz, para murabbi, dan seterusnya. Ya, atau sebaliknya, calon-calon mertua mencari siapa yang cocok untuk anaknya. Ya, indah kehidupan jika seperti itu, ayuhal ikhwah. Ya. Dan ketika sudah berazam, ta'aruf, ya, berkenalan, jangan kemudian juga langsung dinikahkan begitu saja. Jangan sampai ada yang mengurus mengatakan menikah saja langsung. Suka jago itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Hak seorang lelaki untuk melihat dulu calon istrinya. Ya. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang wanita, Nabi bertanya, engkau sudah melihatnya? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Beliau mengatakan, lihat dulu. Karena itu lebih menunjang untuk menjadikan kehidupan rumah tangga kalian itu ya berjalan dengan baik, ya, supaya kemudian tidak ada penyesalan setelahnya, insyaallah. Baik. Jangan juga kemudian dia mengatakan, tidak usah saya lihat karena saya lihat saudara-saudaranya, kakaknya ganteng-ganteng semua. Ya, itu belum tentu dan tidak menjamin. Baik. Begitupun sebaliknya, hak bagi seorang wanita, ya. Dan adapun seorang lelaki tentunya yang paling utama di sini adalah tadi kita telah sebutkan agama dan akhlaknya. Dan kita sudah sering mengangkat kisah sahabat yang mulia yang bernama Julaibib. Julaibib ini orang yang tidak ganteng, kemudian di kota Madinah dia tidak terkenal. Ya, bahkan Anas ibn Malik menyebutkan bahwasanya ketika dia datang bertamu kemana saja di kota Madinah, dia tidak dibukakan pintu. Julaibib, kasihan. Dia ini ya bujang lapuk radhiyallahu anhu pada waktu itu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Julaibib di pasar, beliau memeluknya dari belakang. Dan Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli orang ini? Ya, Nabi mencandainya. Awalnya dia marah, tapi begitu dia menengok Rasulullah, dia kemudian diam. Beliau kemudian berkata, idzan ra'aitani kasidan ya Rasulullah. Jika demikian Anda juga melihat saya ini adalah pemuda yang tidak laku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ya Julaibib, mengapa sampai sekarang kau belum menikah? Jadi mohon maaf bagi para bujang, jangan merasa terusik kalau ditanya terus kenapa belum menikah. Itu resiko. Resiko. Ya, menjadi bulan-bulanan di majelis misalnya, ya, ini akhi sudah hampir Ramadan belum menikah juga. Ya, jangan salahkan siapa-siapa, ya. Dan tanggapi saja dengan santai, tidak usah juga ya tersinggung, bilang saja, ya belum rezekinya, sudah. Daripada marah-marah juga, kenapa tanya itu terus? Ya, semakin membuat Anda galau. Ya, jadi tanggapi saja dengan santai. Ya, belum rezekinya, akhi, doakan saja insyaallah. Mungkin ada calon, kan gitu. Baik. Jadi kalau ada masalah hadapi dengan tenang insyaallah.
Ya, akhirnya Nabi mengatakan, baik, lamar fulana. Ya, anak perempuan dari seorang ya keluarga terpandang di Madinah pada waktu itu. Diutuslah dia pergi melamar. Pada awalnya, ya ketika dia datang, diterima oleh bapaknya, dan dia menyampaikan bahwasanya Rasulullah melamar putri Anda. Ya. Sang bapak kemudian mengatakan, alhamdulillah, ini sebaik-baik lamaran. Ya, karena Anas bin Malik mengatakan di kota Madinah, ya ketika ada seorang wanita, ya, yang masih gadis atau janda, itu tidak dinikahkan oleh orang tuanya sebelum ditawarkan dulu kepada Nabi. Nanti Nabi tidak mau baru ditawarkan ke sahabat yang lain. Ya, itu kekhususan untuk beliau. Dan tentu menginginkan apa? Syaraf, kemuliaan, nasab. Akhirnya dia mengatakan, Masya Allah. Tapi dikatakan bukan untuk Rasulullah. Ya, dia bertanya, untuk siapa? Julaibib. Dia mengatakan, oh, tunggu dulu. Ya, memang begitu dalam riwayat itu, ya dalam riwayat begitu dibahasakan. Tunggu dulu, saya musyawarah dulu dengan ibunya. Ya, ini bahasa halus ya sebenarnya untuk menolak lamarannya. Disampaikan kepada sang ibu, ada yang melamar putri kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengutus seseorang untuk melamar putri kita. Istrinya juga awalnya mengira bahwasanya yang melamar adalah Rasulullah. Dia juga berkata, alhamdulillah, ya ini sebaik-baik lamaran. Ini nikmat, ya. Kalau istilah kita, durian runtuh, ya. Atau bulan yang masuk ke rumah kita. Tapi suaminya mengatakan, tapi bukan untuk Rasulullah. Istrinya bertanya, untuk siapa? Dia berkata, untuk Julaibib. Dia kemudian berkata, oh, jangan dulu kalau Julaibib. Jangan dulu. Percakapan mereka ini didengarkan oleh sang wanita yang dimaksud, yang salihah, di bilik kamar. Ya, dia keluar. Saya tadi mendengar pembicaraan, siapa yang melamar saya? Bapaknya mengatakan Rasulullah, tapi bukan untuk beliau, untuk Julaibib, dan kami tidak rela. Apa kata wanita ini? Apakah bapak dan ibu berani menolak perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nikahkan saya dengan Julaibib. Masya Allah. Nikahkan saya dengan Julaibib. Ya. Makanya ini juga pelajaran untuk akhwat, jangan cepat menyerah. Ya, kalau misalnya ada yang datang kemudian masalah pada orang tua, jangan langsung kalau begitu tidak usah, karena berjuang. Ya, berjuang. Insyaallah lobby tingkat tinggi. Ya, supaya diterima. Ya. Maksimalkan dulu supaya 20 tahun kemudian tidak ada penyesalan. Jangan coba saya dulu usahakan, itu mungkin tidak seperti ini. Baik. Dinikahkan, subhanallah, dinikahkan. Ya. Dan ketika mereka menikah, Nabi mendoakan, Allahumma subba alaihima sabba wa la taj'al aishahuma kadda. Langsung didoakan oleh Nabi. Allahumma subba alaihima sabba. Ya Allah, limpahkan kepada keduanya rezeki yang melimpah. Wa la taj'al aishahuma kadda, dan jangan engkau menjadikan kehidupan ya kedua orang ini, Julaibib dan istrinya, itu merugi dan miskin. Dan subhanallah, setelah mereka menikah dan Julaibib ini berangkat ya bersama dengan Nabi ke sebuah ghazwa, peperangan, dan beliau gugur syahid. Dan kebiasaan Nabi setelah selesai sebuah peperangan, beliau bertanya kepada para sahabat, hal tafqiduna ahada, apakah kalian kehilangan seseorang ya, keluarganya atau temannya? Ya, mereka mencari dan mendapatkan keluarganya, temannya, koleganya, dan seterusnya. Tapi terus Nabi bertanya, hal tafqiduna ahada, berarti ada yang dicari oleh Nabi. Padahal mereka semua mengatakan tidak ada lagi ya Rasulullah. Nabi mengatakan, walakinnani afqidu Julaibiban, tapi saya kehilangan seorang lelaki yang bernama Julaibib. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini memang tidak dianggap di kalangan para sahabat pada waktu itu, tidak terkenal. Tapi Nabi SAW yang mengatakan, saya kehilangan Julaibib, mana dia? Setelah dicari, subhanallah, ternyata beliau telah terbunuh. Di sekelilingnya ada 7 orang kafir yang juga mati terbunuh, dikeroyok, dan beliau membunuh semua. Beliau kemudian berkata, Allahumma
inni minhu wa huwa minni. Ya Allah, sesungguhnya aku dari Julaibib, Julaibib dariku. Ya, dan dikuburkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak mendapati janda di kota Madinah yang lebih kaya dan lebih dermawan dari jandanya Julaibib. Ini berkah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rajulun lil Hasan, ada seorang lelaki yang berkata kepada Al Hasan, mimman uzawwiju ibnati. Dia bertanya, dengan siapa saya nikahkan putri saya? Ya. Jadi dia bertanya kepada ulama, dengan siapa saya menikahkan putri saya? Jawaban beliau, mimman yattaqillah. Nikahkan dia dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena kalau ia cinta kepada putrimu, ia akan memuliakannya. Wa in abghadaha, dan jika ia tidak senang kepada putrimu, la yadhlimaha, dia juga tidak akan zalim kepadanya. Itulah orang yang bertakwa. Nah, makanya coba kita renungkan dalam Al-Qur'an itu, dalam surah At-Talaq, ya, ada firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Itu ada dalam surah At-Talaq. Dan ketika ada seorang lelaki yang datang meminta fatwa kepada seorang alim, ya misalkan ada masalah dengan istrinya dan dia berkata, saya ingin menceraikan istri saya, kata para ulama, hendaknya nasihat yang pertama yang disampaikan oleh seorang alim adalah ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu ketika Zaid ibn Harithah datang kepada Nabi menyampaikan dia hendak menceraikan istrinya Zainab bintu Jahash. Tetapi turun firman Allah, "Il taqula lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah." Ya, dan ketika engkau berkata wahai Muhammad kepada seorang lelaki yang Allah berikan nikmat kepadanya, nikmat Islam, ya, yaitu Allah hidayah kepada Zaid. Wa an'amta 'alaihi, dan engkau juga memberikan nikmat kepadanya, mengangkatnya sebagai anak angkat Zaid. Dulunya dia bernama Zaid ibn Muhammad, tapi setelah turun firman Allah, ud'uhum li abaihim, panggillah mereka dan sandarkan kepada nama bapak-bapak mereka, akhirnya dirubah menjadi Zaid ibn Harithah. Ya, walaupun setelah besar datang ya kaumnya, paman-pamannya mau mengambil Zaid, ya, Nabi mengatakan silahkan kalau dia memilih untuk bersama dengan kalian, tapi Zaid tidak ridha kecuali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah. Ya, tahan istrimu, jangan ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika ada sebab-sebab yang syar'i tentunya. Akhirud dawa al-kai, karena akhir pengobatan adalah al-kai, ya, pengobatan dengan besi panas kalau tidak mempan lagi obat-obat yang lain. Makanya Nabi mengatakan abghadul halal ilallah at-talaq. Baik. Jadi beliau mengatakan mimman yattaqillah, yaitu pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha la yadhlimaha. Itu sebabnya, karena lelaki yang bertakwa ketika dia cinta, dia memuliakan. Ketika dia tidak senang, dia tidak menzalimi. Itu lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, faslun, pembahasan berikutnya, fi adabil mu'asyarati wan nazar fima 'ala az-zawji wa fima 'ala az-zawjah. Yaitu adab-adab bergaul dalam rumah tangga antara suami istri, dan pembahasan seputar hak-hak dan kewajiban suami istri. Pertama, ini kita sebutkan bukan untuk apa? Dalam istilah bukan untuk ya ego-egoan, bukan untuk masing-masing mengatakan ini hak saya, ini hak saya. Ya, ini kewajibanmu, ini kewajibanmu. Mengapa engkau tidak menunaikan kewajiban? Walaupun itu wajib untuk ditunaikan, tapi ingat, terutama antum para syabab yang belum menikah, ingat, salah satu di antara asas kehidupan rumah tangga agar ia samara, sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yaitu at-tasamuhu fil huquq wa ada'ul wajibat. Toleransi dalam meminta hak dan memaafkan ketika pasangan kita tidak menunaikan kewajibannya.
Pegang baik-baik, ini kaidah. Ya, dan tentu para bapak-bapak, orang tua kami ya sepakat dengan ini. Ya, kaidah at-tasamuh fil huquq. Toleransi dalam hak. Ya. Ada orang yang menceraikan istrinya hanya gara-gara tidak dibikinkan teh. Ya. Dia mengatakan bikinkan teh, ya, tapi karena sibuk atau wah, marah langsung. Ya, gara-gara segelas teh. Ya. Apa beratnya kalau Anda pergi panaskan air kemudian celup-celup minum sendiri, khalas. Ya. Jadi at-tasamuh fil huquq. Ya, at-tasamuh, toleransi dalam menunaikan hak atau meminta hak dan memaafkan kesalahan pasangan kita ketika ia tidak mampu menunaikan kewajibannya. Dan jangan cuma ya, dan ini perhatian terutama bagi kaum lelaki karena menganggap mereka adalah qawwamuna 'alan nisa, terkadang itu membawa ya mereka ya seakan-akan mereka terus berada pada pihak yang benar. Ya. Dalam masalah misalnya dia selalu mengatakan, "Ya, kamu ini bodoh," apalagi kalau sampai mencaci maki seperti itu. "Kamu ini begini." Padahal belum tentu Anda yang benar, boleh jadi dia yang benar. Ya, makanya harus berpikir cerdas. Ya, ada sebuah kisah seperti ini. Ada seorang lelaki menikahi seorang wanita dan ia masih dalam rumpun keluarganya. Dan keluarganya ini terkenal memiliki penyakit turunan, yaitu cepat tidak berfungsi atau berkurang fungsi pendengaran mereka di usia muda atau di usia belia. Akhirnya suatu hari sang suami ini merasakan seperti itu. Terkadang dia berbicara dengan istrinya, tapi seakan istrinya ini tidak memperhatikan apa yang dia sampaikan. Akhirnya dia mulai curiga. Dia mengatakan, boleh jadi istri saya ini sudah terkena penyakit itu. Akhirnya dia pergi ke ahli THT konsultasi. Sang dokter mengatakan, silakan bapak tes sendiri. Ya. Dia bertanya bagaimana caranya? Dia berkata, tes dulu dari jarak 10 meter. Anda berbicara dengannya. Kalau tidak, mendekat lagi 5 meter. Kalau tidak, mendekat lagi 3 meter. Nah, di situ Anda bisa mengetahui apakah dia benar terkena penyakit itu atau tidak. Baik, akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia tes. Dia lihat istrinya di dapur. Jarak 10 meter, ya dia mulai bicara. Istrinya sibuk bekerja. Kau masak apa? Tidak ada jawaban. Akhirnya dia mulai curiga. Wah, ini mungkin betul dia terkena penyakit. 5 meter dia bertanya lagi. Ya, masak apa bu? Ya, atau masak apa wahai istriku? Ya, tidak ada jawaban. Akhirnya dia semakin curiga. Jarak 2 meter dia bertanya, masak apa? Istrinya kemudian balik dan mengatakan, dari tadi saya bilang masak ayam. Ya berarti dari tadi itu istrinya menjawab, tapi dia yang tidak dengar. Berarti masalah ada pada siapa? Sang suami. Jadi istrinya menjawab, lagi masak ayam. Cuma dia tidak nengok, ya. Ternyata masalah ada pada dia. Jadi ingat wahai sang suami, jangan Anda selalu mengira Anda berada pada pihak yang benar. Ya. Baik. Ternyata dia yang bermasalah. Baik. Kembali lagi. Jangan makin tes gini kalau kita amma zauj, kata beliau, adapun seorang suami, fa'alaihi mura'atu al-i'tidal wal adab fi 12 amra. Ada 12 perkara yang harus dia perhatikan. Baik. Jadi kata beliau ada 12 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. Ya, hafal ini baik-baik. 12 hal ya, harus diperhatikan. Tapi semua ini mudah sih, insyaallah. Bukan untuk dihafal tapi diamalkan. Yang pertama al-walimah. Nah, ini tentunya penting. Di antara adab setelah menikah apa? Al-walimah. Fa innaha mustahabbah, karena sesungguhnya ia disunnahkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-walimah? Al-walimah dari kata bahasa Arab al-walim.
Ya, artinya dalam bahasa Arab itu al-walim artinya husulu 'ala syai'i wajtima'uhu, mendapatkan sesuatu dan berkumpul untuk merayakannya. Itu yang dimaksud dengan al-walimah. Dan yang kita tahu kata walimah itu, ya, kalau dikatakan mau kemana? Mau walimah, pergi walimah. Ya, yang selalu menjadi pikiran kita bahwasanya dia adalah untuk pesta pernikahan. Betul. Tetapi pada hakikatnya walimah itu semua bentuk kumpul-kumpul makan-makan itu disebut walimah. Akikah juga walimah. Ya. Walimatul akikah. Kayak pernah ada baru-baru ada salah seorang ikhwah melahirkan istrinya, dan kebetulan ikhwah ini juga dekat dengan syekh yang sering datang bersama dengan kita. Saya sampaikan bahwa syekh fulan ya telah melahirkan istrinya. Syekh kemudian balas, Masya Allah, Alhamdulillah, sampaikan kepada beliau, saya yang menanggung akikahnya, walimahnya. Nah, ini kalau salah paham, dia mengatakan, tolong sampaikan kepada Syekh, anak saya baru lahir. Dia kira mau dilamar. Dan tidak, maksudnya walimah di sini adalah akikah, makan-makan. Oh, baru dia paham. Baik. Jadi walimah ini disunnahkan. Walimah disunnahkan. Ketika ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf, dan kita tahu siapa Abdurrahman ibn Auf. Beliau ini orang kaya raya. Waktu beliau hijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Ya, kaya raya di Mekah. Bayangkan dia tinggalkan harta bendanya demi untuk menyelamatkan agamanya. Beliau hijrah ke Madinah dan dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Dan inilah yang terjadi pada kedua orang ini dari kaum Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhuma yang dipersaudarakan oleh Nabi, yang ditawarkan kepada Abdurrahman ibn Auf, saya punya harta yang banyak, kalau kau mau saya bagi dua, silahkan ambil separuh, ya saya separuhnya. Saya punya istri dua, kalau kau mau coba lihat yang mana kau inginkan, saya ceraikan, silahkan kau nikahi. Ini pernah saya sampaikan ini ceramah di salah satu masjid. Setelah salat Isya, ya ada yang datang bapak-bapak, ya, dia mengatakan, ini tidak masuk akal, masa ada orang yang tawarkan istrinya, ya sampai marah-marah begitu, ini hadis anda ini tidak benar ini. Ya saya cuma diam-diam saja. Ya kemudian dia mengatakan bahwasanya agama itu harus pakai akal, Pak. Dia bilang seperti itu. Ya kalau tidak cocok dengan akal bukan bagian dari agama. Saya bilang, siapa yang bilang? Dan Rasulullah. Saya bilang ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis dhaif beliau. Itu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Baik. Dan ini sudah sampai pada tingkat apa? Ithar. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka walaupun mereka butuh. Dan itu dipuji di dalam Al-Qur'an, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Baik. Tapi Abdurrahman ibn Auf ini juga ya orangnya apa? Afif. Afif artinya memiliki iffah. Ya, ini kira-kira kalau ditawarkan ke kita, ya, pergi ke satu tempat tidak bawa apa-apa, tiba-tiba ada yang datang, saya punya harta, ambil di separuh, kira-kira apa jawaban kita? Ya, welcome. Tapi dia tidak. Bahkan dia mendoakan dan mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Terima kasih banyak. Saya cuma minta satu permintaan. Saya cuma mengajukan satu permintaan. Coba tunjukkan kepada saya mana jalan menuju ke pasar. Ya, coba itu. Tunjukkan kepada aku mana jalan menuju ke pasar. Artinya apa? Beliau mau usaha sendiri, cari pasar. Dan memang ada orang seperti itu, Masya Allah. Ya bahasa kita mungkin ya, garis tangannya pebisnis, Masya Allah. Apa yang dia lakukan menghasilkan uang. Andaikan dia ya menggali batu, mungkin dia dapat emas di bawahnya. Ada tuh orang kasihan setengah mati berbisnis tidak pernah untung. Baik. Ya. Akhirnya dia sukses, Masya Allah, Abdurrahman ibn Auf. Dan setelah itu menikah. Dan setelah menikah dia datang kepada Nabi. Dan Nabi melihat bekas parfum, ya, di bajunya. Parfum perempuan. Ya, karena parfum perempuan dengan parfum laki-laki itu beda sebenarnya. Kalau parfum laki-laki tercium baunya, tidak terlihat warnanya. Kalau parfum perempuan, ya tidak tercium baunya, ya, tetapi terlihat warnanya.
Jadi ada warna kekuning-kuningan di bajunya Abdurrahman ibn Auf. Ya, dari mana ini parfum perempuan ini? Akhirnya beliau mengatakan, la'allaka tazawwajta, barangkali kau sudah menikah Abdurrahman. Dia mengatakan, benar ya Rasulullah, saya sudah menikah. Ya subhanallah, betapa mudahnya pernikahan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulim walau bisya'ah. Adakan walimah walaupun 1 ekor kambing. Jadi apa? Untuk isyhar, mempersaksikan. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib, walaupun pendapat yang kuat ini adalah sunnah muakkadah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan yang memisahkan antara perzinahan dengan nikah syar'i adalah al-isyhar, mempersaksikan pernikahan itu. Ya. Ya, dengan adanya walimah. Baik. Dan tentunya dalam walimah ayyuhal ikhwal akarim ada adab-adabnya. Yang pertama, hendaknya walimah itu ya bukanlah untuk bangga-banggaan, bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya. Ya, bukan untuk dikatakan atau dicerita bahwasanya ya dia mewah sekali, banyak hartanya, banyak tamunya, orang-orang besar. Ya na'udzubillah, kalau tujuannya seperti itu ya yang kemudian melandasi walimah kita. Kemudian yang kedua, hendaknya dihindari al-israf, berlebih-lebihan. Baik ya yang pemilik hajat atau yang datang menghadiri walimah. Sungguh sangat disayangkan, biasa ada orang ambil makanan, mohon maaf ya, seperti gunung buah karai. Ada semua di situ lauknya, dia cuma makan 3 sendok baru disiram air, dikasih ya, seperti itu tidak pantas sebenarnya. Ini namanya apa? Israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan boros. Ya jangan boros. Ya walaupun tentunya juga ya perkirakan dengan tepat. Ya karena jangan sampai juga tidak cukup kan malu. Baik. Biasa kejadian seperti itu ya. Baik. Ala kullin muktasid, pertengahan ya. Pertengahan. Kemudian juga jangan kita mengadakan walimah hanya mengundang orang-orang kaya saja dan orang-orang miskin ditinggalkan. Apa kata Nabi? Syarrut ta'amu ta'amul walimah alladhi yud'a fihi al-aghniya wa yuraddu fihi al-fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang dipanggil hanya orang-orang kaya, adapun orang-orang miskin cuma ngiler menonton dari jauh. Kasihan. Ya. Ya karena biasanya ada orang memang tujuan walimah adalah kembali modal. Ya, sebaiknya jangan seperti itu, ya. Sebaiknya jangan seperti itu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kita inginkan apa? Keberkahan. Dan subhanallah kalau kita memberi makan kepada orang-orang fakir, anak-anak yatim, ya dan seterusnya, maka itu bisa menjadi sebab keberkahan pada pernikahan kita. Baik. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq ma'az zaujat. Perhatian bagi para suami. Hendaknya yang memiliki akhlak yang baik bersama dengan istri-istrinya. Wahtimalul adza minhunna liqusuri aqlihinna. Dan hendaknya mereka bersabar ya dengan istri-istrinya liqusuri aqlihinna, karena akal mereka memang yang kurang. Wanita itu lebih dominan apa? Atifah, perasaan daripada akalnya. Makanya gampang sekali menangis. Ya, tetapi menangisnya seorang wanita disitulah kekuatannya. Ya, terkadang kelemahan itu kekuatan. Bayangkan kalau ada suami marah-marah, pas istrinya menangis, diam itu reda. Ya, marahnya. Ya kan? Menangis adalah menunjukkan kelemahan, tetapi disitulah kekuatan seorang wanita. Baik. Jadi liqusuri aqlihinna. Ada salah seorang ulama dari Mesir, Abu Zahra, pernah datang ke Sudan. Dan ini mohon maaf bagi kaum akhwat. Dia ceramah ya di hadapan audiens ya, para mahasiswa, mahasiswi, kemudian para dosen. Di situ juga ada para doktor-doktor, profesor, ya laki-laki dan perempuan. Beliau kemudian menyampaikan hadis ini. Ya, hadis yang menunjukkan akan kurangnya akal seorang wanita. Ada salah seorang wanita yang mungkin karena dia menganggap dirinya ini sudah ya tinggi titelnya, dia mengatakan hadis itu tidak benar. Hadis itu tidak benar. Ya, sekarang ini banyak wanita yang sudah sampai pada ya tingkat akademik yang ya paling tinggi atau yang sangat tinggi, doktor, profesor, dan dia mungkin menganggap dirinya.
Coba dengarkan kata Abu Zahra rahimahullah, beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya hadis itu yang mengatakan wanita adalah naqisatu aqlin wa dinin, kurang agama dan akalnya, itu memang bukan untuk yang hadir di sini. Itu yang dimaksudkan untuk Aisyah, Hafsah, Zainab, Khadijah, disebutlah wanita-wanita salihatul ummahatul mukminin. Bukan untuk yang hadir di sini, mohon maaf. Ya, jadi wanita yang kurang akalnya itu untuk mereka. Adapun yang hadir di sini bukan kurang akalnya tapi tidak punya akal dan agama. Akhirnya mereka kaget. Kenapa bisa begitu ya Syekh? Dia mengatakan buktinya Anda tidak punya akal dan tidak punya din adalah menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda menolak hadis Nabi, itu menunjukkan Anda tidak punya akal dan tidak punya dan tidak punya din. Padahal sebenarnya itu dijelaskan oleh Nabi, lanjutan hadis itu kurang agamanya disebabkan karena dia memiliki masa-masa dia tidak beribadah, seperti ketika dia haid, dan tentunya ketika seseorang itu tidak beribadah berkurang keimanannya, kemudian kurang akalnya, dengan dalil bahwasanya persaksian seorang lelaki itu setara dengan persaksian dua orang perempuan. Tetapi ini secara umum tentunya, walaupun di sana afrad, person ada wanita yang lebih baik dari 1000 laki-laki, seperti Aisyah radhiyallahu anha, bahkan mungkin dengan seluruh lelaki di zaman sekarang ini tidak menyamai beliau. Tetapi coba lihat dengan ketakwaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dengan agamanya, kefakihannya, ilmunya, tetapi beliau tidak kemudian melanggar batasan Tuhannya. Buktinya ketika salat tarawih, salat qiyam, bukan karena beliau lebih banyak hafal Al-Quran menjadi imam seperti sekarang ini. Ada yang mendakwahkan kesetaraan gender, wanita bisa menjadi imam karena ada yang doktora, ada yang cerdas hafal Quran. Aisyah menyuruh budaknya yang bernama Dakwan untuk menjadi imam. Dia tidak hafal Quran, dia baca dari mushaf. Bayangkan, padahal Aisyah radhiyallahu anha hafal, dia hafizah, alimah, faqihah, tetapi ada batasan-batasan dari Allah. Itulah ukuran kebaikan akal seseorang. Ala kullin, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hendaknya seorang suami bersabar dengan istrinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa'asa an takrahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian benci sesuatu dari istri-istri kalian, tetapi Allah menjadikan di dalamnya itu ada kebaikan yang banyak. Makanya Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian saling melupakan kebaikan di antara kalian. Biasanya kita kalau ada masalah yang selalu diingat kekurangan dan melupakan kebaikannya. Padahal kalau ditimbang antara kebaikan dan keburukannya masih lebih banyak kebaikannya. Salah seorang salaf, dan ini sudah sering saya ulangi, pernah melihat di majelisnya ada muridnya yang melihat anaknya ini berbakti sekali kepada gurunya. Masya Allah. Akhirnya mereka terkesan. Dia bertanya, ya Syekh, apa rahasianya? Kami pun ingin punya anak seperti anaknya Syekh, yang berbakti sekali kepada anak. Beliau kemudian berkata, wallah, demi Allah saya bersabar dengan ibunya. Bayangkan 20 tahun dia tidak pernah tersenyum sama saya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tafsiran ayat itu, siapa yang bersabar dengan istrinya, Allah akan mengaruniakan kepadanya anak-anak yang saleh, insyaallah. Makanya Nabi mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang lelaki itu membenci istrinya disebabkan sebagian akhlaknya, karena jika ia tidak senang sebagian akhlaknya, maka masih lebih banyak akhlak yang ia senang darinya. Dan kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, walaupun ada sebahagian yang melemahkan, tetapi ini dikatakan milhul ilmi dan disebutkan oleh para masyayikh dan ulama. Pernah suatu ketika Aqil ibn Abi Thalib ada masalah di rumahnya, dia datang mengadu kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Pas ketika dia hendak mengadukan istrinya, sebelum sampai di rumahnya, dia mendengar Umar juga dimarah-marahi istrinya. Akhirnya beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya meminta nasihat dari Umar tentang perlakuan istri saya, sedangkan dia sendiri mendapatkan perlakuan yang sama dari istrinya. Akhirnya beliau pergi, dilihat oleh Umar, dikejar. Dia mengatakan, kayaknya kau tadi mau ke rumah. Dia mengatakan, tidak ya Amirul Mukminin, sudah selesai, saya mau pulang.
Umar mengatakan tidak. Apa tujuanmu? Dia mengatakan, ya terpaksa saya bilang Amirul Mukminin, tadi sebenarnya saya ingin mengadukan istri saya yang lagi ngomel marah-marah di rumah, tapi begitu saya dekat rumah Anda, saya dengar Anda juga mendapatkan perlakuan yang sama dari istri Anda, makanya saya pulang. Umar menasihati, wahai saudaraku, bersabarlah. Ya sesungguhnya dialah yang melahirkan anak-anakku, dia yang mencuci pakaianku, ya dia yang melayani kebutuhan di rumah. Ya jadi at-ta'amul bil ijabiyah. Hendaknya kita senantiasa bermuamalah dengan sisi-sisi positif dan jangan membesar-besarkan sisi-sisi negatifnya. Ya, karena kalau yang negatif saja diangkat, maka itu bisa menjadi sebab perpecahan, bahkan berakhir pada perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kehidupan yang tentram insyaallah di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di malam Jumat ini kita mendoakan juga para syabab, para anak muda yang belum menikah, semoga segera dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan wanita-wanita salihat insyaallah, dan diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salihat insyaallah, dan yang sudah menikah juga dikaruniakan yang sama insyaallah.